Keterangan tambahan lainnya yang dimungkinkan dapat digali, yaitu sebelum IWW kabur dari rumah, sebelum IWW kabur dari rumah itu pernah utang di Bapak Iswanto di Temanggung, dan Jumiati di Temanggung. Jadi saudara-saudara di Magelang juga diutangi duit semua, alasannya dipakai untuk mencalonkan Puji untuk menjadi kepala desa, dan kita tidak pernah cuci tangan. Dari Pati juga kita menyumbang 50-60 juta pada 3 kali calonan kepala desa dari Bapak Jamari atau bapaknya. Jadi modus modifikasi kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati itu sudah terencana rapi sejak tahun 1995, ya Pak ya. Jadi saya menjadi salah satu target. Jadi korban penipuan yang dilakukan Indah Wayu Widiawati itu lebih dari 30 orang. Di Banjarnegara ada itu Pak Pujiman, terus ada Yono dari Batam, ada Sulaiman dari Jakarta, Mamat bin Kadir Al-Munsi juga dikibuli uangnya, terus seorang Cina di Solo itu juga dikibuli uangnya. Jadi banyaknya kejahatan yang dijalankan oleh saudari Wiwit sejak tahun 1995 sampai dengan 2025 ini belum terendus polisi. Jadi kita oleh Reskrim Polres Pati dimintai silent dulu, masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan. Jika nanti memang ditemukan sebuah temuan korban lainnya dalam file jaring itu, nanti saudara IWW akan dikukut sendiri atau ditangkap. Jadi dalam hal ini karena memang dalam rangka pembuktian kita disuruh untuk menahan diri dan diam agar tidak ceprot atau kita tidak mendapatkan proses itu sendiri. Saya hanya sebagai saksi, saya juga salah satu dari korban penipuan yang dilakukannya. Maka dari ini mohon keseriusannya Kasat Reskrim Polres Pati dan Kanit Reskrim Polsek Gabus mendalami kasus ini. Sindikatnya siapa saja, siapa dalangnya, siapa otaknya, dan pelaku yang turut serta terlapor di dalam kasus ini, sehingga saya akan mendapatkan bagian dari laporan ini sebagai penghargaan kepada negara, karena hukum itu tidak akan berlangsung mundur atau berlaku surut. Hukum itu akan selalu maju dan melakukan aktivasi kembali dan memberikan kejelasan-kejelasan lainnya. Karena kasusnya itu ternyata tidak di sini saja, tetapi sudah mengembang di Purwodadi, di Blora 3 titik. Jadi saudara Indah Wayu Widiawati itu melakukan penipuan di Njapah. Di Njapah itu Ibu Yanti itu juga menuntut saya uang sekitar 80 juta. Jadi Ibu Yanti itu menggadekan semua yang dia miliki termasuk rumah, tanah, dan uangnya dipakai saudari Indah Wayu Widiawati. Itu laporan kami di Polres Blora itu sudah 3 titik, yaitu di Todanan, di Njapah, dan di Kunduran. Oh, ada juga di Kamolan. Di Kamolan itu Jatirejo juga korban penipuan dilakukan IWW. Kok bisa sampai di sana? Tentunya kepolisian sendiri yang menjamin. Jadi yang paling adalah di Kunduran Karanggeneng, banyak Ibu Bapak Wulaji dan Ibu Suciati sebesar sekira 35 juta, yaitu kita menyampaikan Bapak Wulaji sebagai korban dan pelakunya adalah IWW. Yang belakangan adalah Bapak Nardi Kebulampang, di mana saudari IWW menawarkan diri menjadi event organizer atau bagian permakanan begitu dan bagian lainnya. Tapi ternyata uang yang diminta oleh saudara Nardi itu tadi tidak dibayarkan. Juga saudara IWW melakukan penipuan di 17 kelompok arisan bodong di wilayah Winong, dan itu pun diketahui sehingga kami dituntut oleh para kelompok itu tadi, yaitu kelompok di Purhadi itu sekiranya ada 4 buah laptop yang katanya arisan tidak dicicil. Dia melarikan diri. Jadi sejak kenapa saudari WW melarikan diri dari desa Karangkunang itu juga menggelapkan uang desa, dana desa itu sekira 152 juta.
Sehingga dengan penipuan uang 152 juta itu, kami sekeluarga dituntut oleh Saudara Warso Subi dan LMD Semi dan Kepala BPD akan memasukkan saya sebagai suaminya ke penjara karena akibat Indah menggelapkan uang desa 152 juta. Jadi momen pelarian Saudara IWW minta perlindungan politik dari kepolisian itu tidak salah, tetapi kepolisian harus melek bahwa yang dilindungi itu adalah sebuah konspirasi, adalah seorang penjahat. Jadi kami tidak tahu menahu, tahu-tahu ditagih oleh organisasi desa sebesar 152 juta dan saya tidak tahu uangnya dipakai apa. Jadi mohon bahwa keluarga kami betul-betul kecolongan. Keluarga kami, ibu kami, saudara-saudara kami semua dikibuli oleh penampilan dan bujuk rayu dari Saudara Indah Wahidawati, baik sebelum atau sesudah diterima PNS. Maka dari ini sebagai waskat jabatan catatan kepolisian saya hanya menyampaikan saja, karena saya adalah salah satu korban walaupun mungkin bisa dianggap bukan korban. Tetapi saya sama sekali tidak menikmati hasil dari seluruh kejahatan penipuan, kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh Indah Wahidawati binti Jamari. Karena dugaan lainnya Saudara IWW diduga terlibat sindikat mafia narkoba atau jaringan sindikat pengedar uang palsu, ya, jaringan sindikat pengedar narkoba atau pil ekstasi. Karena waktu itu juga kita pernah mensinyalir juga terlibat judi online. Dimungkinkan Saudara IWW ini terlibat dalam acara judi online, karena saya tanyain termasuk juga multi level marketing atau apa itu ya. Tapi yang paling pasti uang segitu banyak saya tanyakan, uang segitu banyak itu kamu pakai apa tonduk gitu. Dia marah dan tersinggung katanya. Uang begitu segitu saja kecil gitu. Itu belum yang saya ketahui di Jakenan maupun di daerah Baturejo itu. Di daerah Baturejo itu dia utang kepada Saudara Suwadi 162 juta. 162 juta. Dia cicil berapa kali, setelah itu dia menghilang. Terus menipu daya Bapak Subagi, juga mengibuli Bapak Dahlan Istanto sebesar 50 juta menurut keterangan. Menurut lagi Ibu Leli waktu itu mendapatkan sertifikasi sekitar 30 juta juga disikat Saudara IWW. Juga dari Bapak Kasnadi utang waktu itu masih dengan saya yaitu 12,5 juta. Maka dari kaitan demi kaitan itu Saudara IWW mungkin kebutuhannya ikut di 3 arisan dan 3 17 arisan dan 3 asuransi. 3 asuransinya itu adalah 1 prudensial, 2 Sequest Life dan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya dia ikut Bu Suciati atau Mbak Indah atau Harti itu. Terus yang di prudensial ikut pada temannya dan 1 di antaranya asuransi jiwa Sequest Life di Semarang. Yang per total agunannya itu sekitar per bulan 8 juta. Kalau 8 juta kali 3 itu berapa? Tentunya setiap bulan dia membayarkan uang sekira 19-20 juta kepada asuransi itu. Dan untuk mempercepat dia mendapatkan pengembalian asuransi karena asuransi jiwa, dia memerintahkan centeng atau preman untuk mencelakai saya atau membunuh saya. Entah itu dalam modus kecelakaan atau diracun, sehingga setelah saya nanti mati atau meninggal dunia, Saudara Indah Wahidawati mendapatkan klaim asuransi sekitar 3 miliar. Jadi ini adalah modus motif daripada percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Indah Wahidawati kepada saya bersama dengan kroni-kroninya. Salah satunya motif adalah motif asuransi, ya, motif asuransi prudensial, Sequest Life dan Jiwasraya. Itu 3 harapannya. Dengan merekayasa kasus ini, dia kabur dari rumah sementara lalu perintahkan centeng atau preman untuk membunuh saya. Nanti setelah saya meninggal dunia dia mendapatkan klaim asuransi sekitar 3 miliar. Begitu itu salah satu dari motifnya. Motif yang lain adalah menghindarkan diri dari tunggakan utang atau menghindarkan diri dari ditagih utang, itu jelas, dan kasus-kasus penipuan yang mungkin belum terungkap oleh kepolisian. Maka dari ini sebagai bahan keterangan kepada netizen, kepada khalayak ramai, agar supaya berhati-hati. Modus penipuannya adalah minta pertolongan, pura-pura nangis, pura-pura melakukan ini dan itu,
ringan tangan membantu, tetapi ujung-ujungnya di belakangnya utang duit, setelah dapat duit kabur. Itu yang kami alami. Jadi dengan diterimanya PNS merasa dia mampu lalu mengibuli dan seluruh pundi-pundi aset rumah tangga dan keluarga kami diborkan di bank. Lalu setelah mendapatkan uang dia kabur dari rumah dan memfitnah keluarga kami dan memfitnah kami seolah-olah kami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan dia selama itu. Kalau tidak bertanggung jawab, dia sampai kuliah, dia sampai menjadi PNS, itu yang tanggung jawab siapa? Tolong dipikirkan secara matang bahwa ini adalah perbuatan yang sangat licik, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang jahat dan kriminal, sehingga perlu menjadi catatan kepolisian dan menjadi halangan terhadap catatan SKCK atau kelakuan baik, dan dapat menjadi pertimbangan waskat jabatan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan kepada Bapak Kepala-Kepala Sekolah maupun kepada inspektorat dan sebagainya. Catatan ini adalah catatan kriminal, catatan buruk agar menjadi bahan acuan di dalam menetapkan waskat jabatan atau mengangkat saudara WW menduduki job-job tertentu untuk diberi catatan. Sebab nanti jika korupsi, nanti yang repot adalah semua atau warga negara ini semua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik agar supaya laporan saya ini diakomodir oleh kejaksaan maupun oleh kepolisian, dengan harapan kewenangan-kewenangan yang dirampas itu dapat dilakukan penyelesaian. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari kepolisian, dari kejaksaan, inspektorat, BPKAD, BKD, agar diimun atas kerjasama yang baik semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.